Tapi jangan sampai salah huruf jadi I, nanti jadi Kang Jin. Kalau pertama kali jujur banget, seperti mungkin kebanyakan Jujur orang. banget tuh ya, honestly, easy. Honestly, itu kayaknya banyak orang mulai olahraga lari itu karena pengen turunin berat badan sih. Sampai turnamen dapat juara tingkat kampus di ITB waktu itu. Dapat juara 2 kalau Juara 2 se-ITB. Se-ITB. Kayak saya mikir tantangan hidup apa lagi nih gitu. Lagi-lagi terima kasih omongannya. Iya, bener, Nah, ini ada record ya. Tapi ya, semua saksi. Nggak apa-apa, lanjut. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Menyesuaikan dengan tempat dan waktu teman-teman semuanya ketika nonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Abdurrahman. Saya Misbahul Alam. Dan dengan Kang Jundi. Kang Jundi. Nah, biasanya Kang Jundi itu dipanggil sama-sama Kang Jun. Jadi, tapi jangan sampai salah huruf jadi I, nanti jadi Kang Jin. Waduh. Perdana kita mengawali Zoom. Bukan Zoom buat kuliah ya, soalnya kuliahnya juga enggak gitu. Jadi Zoom itu zona obrolan orang muda. Kami di sini sebagai host dan co-host bersama Misbah, Kang Jundi sebagai narasumber kita semuanya. Kita gali-gali sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada cerita-cerita yang seru, cerita-cerita yang menarik. Amin. Juga mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya, khusus buat kita berdua. Terima kasih udah diundang ke Zoom. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Padahal makan ya kita yang susah. Ya Kang Jundi gimana kabarnya? Sehat, Muaz. Kang Jun, bukan Kang Jundi, Kang Jun. Sehat. Bebas. Kang Jundi, Kang Jun. Biar gampang. Sehat, senang, lagi bahagia sih. Lagi bahagia. Cerah juga hari ini. Cerah juga. Tapi tadi hujan sih. Tanya balik ya. Misbah ya, sama tanya balik. Mbak. Gimana? Sehat. Ya. Muaz udah berapa hari nggak pulang? Berapa minggu ya? Udah lama. Baik, alhamdulillah sehat juga. Cuman ya kemalingan. Waduh. Apa tuh? Ya. Kemalingan bener. Beneran. Beneran. Hari Sabtu kemarin. Motor bukan? Oh enggak, yang keambil itu laptop, HP, dan properti-properti dalam tas. Tasnya juga punya kakak saya ya. Semuanya keambil tuh, yang ekspor. Waduh. Jadi sekarang kemana-mana pakai tote bag. Turut berduka ya. Oh enggak apa-apa. Semoga dapat pengganti yang Amin. Sponsor. Nah makanya itu dia ya, sponsor atau sok atau gacorkan. Kita awali dengan pertanyaan mungkin ya. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang enggak. Aduh, jangan. Enggak. Ya. Gitu. Kang Juni sekarang aktivitas keseharian apa? Ya, sekarang aktivitas saya ngajar di sekolah. Kemudian punya anak 2. Oh, Masya Allah. Jadi seorang ayah gitu ya. Kemudian punya istri 1. Kemudian. Kenapa harus 1 sebutin tuh? Ya biar clear aja gitu. Oke. 1 istrinya gitu. Kayaknya itu SOP gitu. Kemudian kalau di waktu-waktu senggang berkomunitas, main sama teman-teman. Saya kebetulan suka lari juga di sekitar rumah, kadang ke kota gitu. Gitu sih. Lari itu lari gimana biasanya yang sekarang dilaksanakan? Lari olahraga. Pagi-pagi gitu. Bukan lari dari kenyataan. Bukan. Tapi menikmati tapi kenyataan. biasanya kalau sebelum lari itu ada ritualnya dulu nggak yang pelari kalcel? Ya. Panggil aku. Kayaknya ritual sih, maksudnya mungkin kalau pemanasan ya harus itu harus pemanasan gitu ya. Tapi apalagi ya ritual yang kayaknya nggak ada yang spesial sih selain pemanasan sih. Mungkin malamnya suka nyiapin duluan kaos kaki, baju. Tapi nggak ada yang spesial sih. Kadang-kadang kalau mood pengen lari, ya lari gitu aja. Siap-siapin semuanya udah ada. Di maraton gitu sering
Sebenarnya kalau bilang sering enggak sih. Sejauh ini 2024 sekali, 2025 sekali. Tahun ini udah daftar satu lagi maraton yang waduh. Wah, itu ketoknya saya ikut. Amin. Boleh Kang nanti ajak saya aja ke Tokyonya. Cuman saya videoin aja nggak apa-apa lah. Enggak larinya mah enggak mau. Bikin konten aja Mas. Nggak apa-apa. FYI ini ya, disclaimer gini. Kalau beberapa orang tuh mungkin ada yang bilang maraton itu 5 kilo, 10 kilo, tapi yang tadi dimaksud itu yang 42 km gitu. 42 km. 42 kilo ya, nah motornya sajam. Ini yang bikin Kang Jundi suka lari itu apa biasanya? Refresh. Kalau pertama kali jujur Pertama banget, seperti mungkin kebanyakan Jujur orang. banget tuh ya, honestly, easy. Itu kayaknya banyak orang mulai olahraga lari itu karena pengen turunin berat badan sih. Turunin berat badan. Jujur aku juga turunin berat badan pas awal tuh niatnya itu gitu. Soalnya dulu sempat overweight, terus coba buat olahraga apa gitu ya yang murah, yang mudah gitu, yang bisa tiap hari. Murah, mudah, bener tuh. Mudah, bener. Nah, spill jam tangannya dong. Aduh. Spill jam tangan lah, spill jam tangan. Itu udah proper itu jam tangan. Sekarang pakai nanti sebut Nggak apa-apa. Nggak ada yang notice kok. pakai Toros Pastry sekarang. Terus pasti itu teh merek apa itu? Yang aku tahu cuma apa paling merek jam ya. Dulu sempat cobain Yang sebutin apa teh? Jam Jaguar. Jaguar. Bukan. Dulu sempat nyobain Garmin kan. Nah, Garmin itu yang familiar kan? Ya Garmin, cuman mungkin satu dan lain hal gitu kan. Akhirnya ganti ke Coros. Gitu. Berarti Garminnya ada sekarang. Garminnya dijual. Aduh, itu. Harusnya diwariskan sama kita itu. Aduh, diwariskan. Boleh. Biar semangat. Boleh nanti kalau upgrade. Oke, let's go. Dicatat Kang Mas. Dicatat itu. Direkam juga. Lagi-lagi terima Kang omongannya. iya, bener. Nah, ini ada record ya. Tapi ya, semua saksi. Nggak apa-apa, lanjut. Tadi siapa itu lo? Itu istri. Istri, Masya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa masuk. Nggak apa-apa. masuk. Masuk. Ini FYI ini HP-nya Kang Jundi ya? Iya. Oh. Aduh. Sebetulnya udah pakai mode do not disturb tapi masih masuk ya? Oh soalnya ditelepon berkali-kali. Mas pulang, Mas pulang. Enggak gini. Anak nunggu di rumah. Kan kita janjian mau podcast jam 2 Pak, jam 2 siang. Kan saya udah di sini dari jam 2 siang. Iya Sekarang sih, udah jam iya 4. sih, Wajar iya dong. sih. Sebagai suami yang baik, ayah yang mencintai rumah tangga gitu ya. Istri dan anak. Jadi cariin mah wajar kan, wajar. Percantan lah. Tapi ini bukan pertama kalinya ya. Dicariin gitu ya. Gitu. Berarti 42 km 42 km. maraton. Dan tahun ini doain mau lebih jauh lagi. Mau ultra maraton 60 kilo di Binloop Ultra. Tangerang. Tangerang Binloop Ultra. Binloop. Binloop itu apa? Binloop teh Bintaro Loop. Oh. Jadi dia kayak ada rute Bintaro muter tuh 5 kali loop. 1 kali loopnya itu lari 12 kilo. Saya ambil yang kategori 60 km. Jadi bolak-balik 5 kali. 60 km. Binloop kali. Mending Jika balap ya. mending tidur aja. Enggak. Aduh. Ya, masih mending sepedahan lah. Kayak aktivitas mana kan ya? Aktivitasnya banyak sepedaan itu enak difoto lah. Cobain. Enak dikontenin. Highly recommended buat Muas sama Misbah mulai olahraga, lari. Oh iya. Iya, yang paling susah itu mulainya Kang. Benar. Terus selanjutnya juga males juga. Sekarang tuh lagi senang badminton sih, Kang. Badminton. Bagus badminton. Lebih Lebih nggak murah-murah banget sih ternyata ya, lapang badminton lumayan mahal. Oh, iya. Kok juga kan kalau pakai lumayan intens ternyata sekali game bisa seslop gitu ya. Mahal-mahal juga, kira itu murah. lebih banyak istirahatnya. Lebih banyak istirahatnya. Ya lebih enak lah badminton malah. Sebetulnya dulu saya juga suka lebih saya tuh lama itu mainnya justru tenis meja. Aku mainnya tenis meja. Boleh tuh dicoba tuh sama saya tuh. Waduh, udah jelas itu, Mbak. Boleh. Enggak usah ditanya lah ya. Pasti kalah lah itu. Enggak. Apa maksudnya gini? Kenapa aku sekarang lebih milih lari karena gini, dulu pas SMA sama kuliah itu main tenis meja tuh
intens banget. Hampir tiap hari tuh kerjaan main tenis meja. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Kayak ditanya sama adik-adik kelasku, kakak kelas, kamu di kuliah ngapain? Aku kuliah tenis gitu. Sempat nyobain lomba-lomba gitu nggak? Sampai turnamen dapat juara tingkat kampus di ITB waktu itu. Dapat juara 2 kalau Juara 2 se-ITB. Se-ITB. Sekampus. Box. Gitu. Cuman makin kesini makin ngerasa kayaknya yang diajak sparring tuh Udah cupu semua? makin kosong. Bukan cupu ya, bukan cupu. Sorry. Lebih ke akunya mentok gitu kan, nggak ada yang setimpal gitu. Nggak ada lawan Sepadan. nggak ada lawan yang sepadan. Maksudnya gini, kalau pengen Sombong banget. pengen sama atlet kalah terus. Tapi kalau main sama yang biasa main bosen istilahnya gitu. Jadi cari alternatif lain yang emang akhirnya ya nggak perlu cari lawan gitu, olahraga sendirian. Waktu itu pertama kali nemuin lari dan akhirnya 2020 pertama kali terus kesini jadi suka gitu. Karena Kang Jundi itu sering banget. Aku baru buka jendela, Kang Jundi udah lari-lari di Oh gitu? Pernah? Iya. baru bangun tidur. Oke, paling ekstrimnya mulai lari itu jam berapa, Kang? Waduh, jadi olahraga ekstrim gitu ya. Coba ceritain jam berapa mulainya. Jadi gini, sebetulnya lariku tuh biasa dulu ya 2020, 2002 sempat vakum sih 2021, 2022, mulai lagi tuh 2023, 2024, 2025 itu tuh sebenarnya 2023, 2024 itu normal kayak habis subuh gitu kan, ngapa-ngapain dulu terus lari. Jadi matahari itu udah terbit. Persoalannya adalah aku dalam karir tuh sekarang lagi struggle juga. Sekarang lagi banyak aktivitas yang mengharuskan aku buat udah show up jam 7 pagi. Gitu. Makanya lari paginya nggak mungkin jam 5, jam 6 tuh nggak mungkin. Jadi kita masih mungkin tuh 30 menit udah maksimal tuh. Buat lari tuh. Nggak, aku lari kurang lebih mungkin kayak 30 sampai 1 jam. Dan kalau harus ada spare waktu buat mandi, makan, persiapan segala macam, itu nggak cukup lari habis subuh. Makanya aku lari sebelum subuh sih. Gitu. Sebelum subuhnya jam? Nah, kalau ditanya paling ekstrim sebetulnya gini, pernah kayak berapa minggu yang lalu ya, jam 7.30 tuh harus udah aktivitas. 7.30 hari Sabtu, padahal hari Sabtu ya. Terus aku waktu itu lagi dapet PR long run karena buat nyiapin Ultra Bin Loop tadi. PR-nya itu 34 kilometer. Dari sini ke Jambang tuh. 34 km. So aku ngitung kan 34 km ku kira-kira berapa jam ya. Aku pikir mungkin kayaknya sekitar 5 jam gitu. Kalau aku lari jam 7, kalau jam 7.30 aku udah harus aktivitas, terus aku butuh lari 5 jam. Aku pikiran kayak harus lari jam 1. Alhamdulillah bisa lari jam 1 gitu. Jam 1 tuh, camkan tuh. Kurang ekstrim gimana guys? Jam 1. Kita semua masih dalam mimpi tuh. Lari jam 1, tapi nggak setiap hari. Rata-rata mungkin jam 4, setengah 5 sebelum subuh. Kalau mungkin kesiangan masih bisa sih, tapi sebentar, paling kayak 30 menit kurang gitu bisa. Itu setiap hari, Kang? Almost every day. Sebetulnya kalau by jangan records, dilakukan ya guys, berarti sudah pasti tahajud mah iya ya, Masya Allah. Iya benar. Oh, kalau ditanya dong. ritual tahajud. Jadi bangun tahajud dulu. Pasti. Ya, itu mana? Pasti. Let's go. Mau coba besok? Enggak. Besok aku PR-nya 36 kilo. 36 kilo. Gitu, doain ya. Sini kemana? Sebetulnya gini, kalau jam 1 pagi kan agak serem ya. Jadi dekat ya jaraknya kalau jam 1. Ya, jadi aku looping dari rumah ke nggak nyampe situ gunung sih, nyampe Gunung Jaya. Habis itu turun ke Polsek Cikirai. Nah, muter sini lagi terus naik lagi ke Gunung Jaya gitu. Itu satu kali looping itu 8 kilo. Jadi kalau besok 36 bisa jadi dapat sekitar 3-4 loop. Habis itu nanti kalau bosen habis sholat subuh, aku lanjut biasa ke kota. Ke kota teman-teman ketemu teman-teman komunitas. Shout out Indorans Sukabumi. Shout out. Let's go. Nanti Anda semua diundang ke sini. Iya. Soalnya berkomunitas penting juga. Jadi kayak ada teman sesama orang apa ya? Sehobi gitu ya. Sesama orang memang sama orang. Sama orang. Iya. Sama pelari. Pelari culture. Gitu sih. Oke, ke pertanyaan Tapi selanjutnya. ini FYI disclaimer, ini bukan buat ditiru ya. Lari langsung 30 kilo tuh
kayaknya butuh latihan berapa bulan bahkan mungkin berapa tahun gitu ya. Gitu sih. Jadi khawatir nih teman-teman langsung pada nyobain gitu ya, waduh ultra itu bahaya sih. Kalau seputaran lap deck itu berapa meter sih? Kenapa? Seputaran lap deck tuh. Oh, lap deck Lapang Merdeka di Sukabumi ya. Lapangan Takutnya ini Merdeka. yang nonton dari Papua kan nggak ada yang tahu. Lapangan Merdeka Sukabumi itu track yang paling nyaman ya buat kita orang kota Kabupaten Sukabumi buat lari. Satu kali putaran tuh standar sih sekitar 400 meter. 400 meter. 400 meter Ah. gitu. Jadi kalau pengen dapat 5 kilo mungkin ya sekitar 12 putaran lah. 12. Tapi jujur apa ya, bosen banget jujur kalau lari jarak jauh tapi di lap deck tuh bosen banget. Mungkin kalau di lap deck itu cocoknya kalau lagi PR apa lagi training buat speed gitu kan, interval. Kalau kita sih cocoknya sambil jajan ya. Oh. Jadi Iya. habis lari ini jajan lagi. Ngisi lagi kan lemak-lemaknya lari lagi aja. Oh iya benar. Gitu. Lebih banyak yang Larinya mah cuma seputaran, jajannya mah 50.000. kalori yang masuk lebih banyak Iya, kan keluarnya. Itu dia. Gitu bener. Itu sih kalau soal lari ya. Wah, itu susah ditiru tuh. Udah nggak usah lah. Tapi emang Tapi tertarik ini nggak, Kang? Apa namanya yang ke gunung teh? trail run. Ya. Tertarik nggak sih? Aduh. Itu kayaknya kalau aku mah lumayan seru tuh. Kayaknya ya. Nyusuri hutan kan tiba-tiba kesasar kan seru juga itu. Ya. Aku tuh nyobain trail run pertama kali tuh tahun lalu di Geopark. Bukan Geopark, sorry. Di Goalparati Park. Ambil 18 kilo, yang kategori 18 kilometer. Terus elevasinya waktu itu nggak nyampe 1000, more 800 kalau nggak salah, 800 meter gitu. Elevasi itu apa? Elevasi itu, elevasi itu, Ya. FYI. elevasi itu kenaikan. Jadi, teman-teman ya. Jadi Oh, kalau teman-teman. trail run itu ini ya, bukan cuma jarak gitu ya, tapi juga ketinggian yang didapat gitu. Soalnya kan lari nanjak lebih susah ya. Iya. Gitu. Makanya ada Kayak ukuran MDPL gitu. MDPL. Ah. Tapi gini, kita misalkan di 800 MDPL terus naik ke 1000 MDPL. Nah, itu dapat 200 elevasi gitu. 200 meter elevasi. Nah, elevation gain yang kemarin itu aku coba itu sekitar 800 gitu. Jujur waktu itu pertama kali ikut trail aku trauma. Kenapa Karena gini, kalau road run ya lari di aspal gitu ya, itu ngebut banget gitu. Jadi PS5 gitu kan, itu ngebut gitu kan. Nah, aku pakai cara yang sama ketika trail run. Jadi pas nanjak hajar aja ngebut gitu. Jadi rasanya itu capek banget. Parah capek banget. 18 kilo trail sama 18 kilo road jauh banget rasanya, capek banget gitu. Harusnya gimana? Nah, akhirnya setelah kesini-sini baca-baca, sama diskusi sama teman-teman yang suka trail run, harusnya jalan. Jadi trail run itu justru kita harus bisa manage untuk jalan di tanjakan-tanjakan yang memang istilahnya ekstrim gitu. Kalau kita pakai ukuran itu ukurannya gradien. Jadi kalau gradien kemiringannya lebih dari berapa persen, sebaiknya kita tuh jalan. Gitu. Misalkan di atas 10% kemiringan, di atas kemiringan, itu lebih baik jalan gitu. Nah, dulu egonya kayak trail run ya sama kayak road run, balapan gitu, kebut-kebutan, lari-lari aja gitu. Nah, itu ternyata jadi cedera. Bukan cedera sih, kayak exhausting, kayak capek banget, kayak sakit dan seterusnya gitu. Akhirnya tahun ini coba lagi di awal tahun itu nyobain apa yang di Bogor teh? Di Bogor. Ada event. Oh, kiranya makanan cungkring itu ada. Bukan. Kayaknya enak tuh. Jadi enak, jadi pengen makanan. Aduh, Izin. lari. Aduh, lupa nama eventnya lagi. ada event satu di Kabupaten Bogor, nyobain trail run lagi. Kategorinya 21 km, elevasinya 1.300-an. Lewat Cisadon salah satu. Cisadon terkenal banget sama teman-teman gitu. Apa sih nama eventnya? Lupa. Bener. Lupa pokoknya deh. Nanti tolong cari, ketikin di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Terus silakan. Ketemu artis lagi waktu itu. Siapa? Gary. Enggak usah disebutin. Ikut trail run lagi di Sentul. Di Sentul lari 21 kilo elevasi 1.800. Ternyata kalau manage energinya tepat gitu ya, seru banget. Enak banget. Justru enaknya trail run itu adalah setelah aku cobain, kita tuh nggak harus lari terus, Pak.
harus kadang-kadang jalan nikmatin pemandangan gitu. Terus udara yang dihirup juga lebih fresh kayaknya. Lebih fresh, benar. Lebih seger gitu. Ya walaupun kemarin sih banyak mendungnya, banyak beceknya. Tapi kalau ada teman-teman yang bilang lebih menantang ya karena medannya nggak monoton gitu. Akhirnya mulai ngerasa, oh iya benar juga ya. Kalau road run, jujur kemarin 42 km di Jakarta International Marathon itu aku mecahin PB gitu ya. PB itu apa? Personal best. Kita kan tanya point blank ya. Point blank. Kalau saya power bank. Gitu. Itu agak jenuh. Dalam artian kalau makin kenceng kayaknya bakal cedera nih. Jadi aku nyobain variasi latihan lari gitu ya. Akhirnya nyobain trail run gitu. Dan justru malah ketagihan. Habis itu Hilaf kemarin submit Jakarta Open Trail di ini Gede Pangrango. Kok namanya Monas? Oh iya, bener ya. Jakarta Open Trail. Iya. Jakarta kan Jakarta Open Trail. Jakarta Open Trail itu nanti startnya dari Cianjur apa? Dari Kalau Cibodas. Cibodas. Itu di Cibodas naik. Aku nggak hafal rute ya, tapi pokoknya Gede, Pangrango, habis itu kayaknya ke Curug Sawer juga. Aku nggak hafal sih. Belum mantengin banget maps-nya. Ya doainnya semoga nggak apa-apa ya. Soalnya agak loncat gitu ya. Itu ke 42 km ininya jaraknya, terus elevasinya langsung nyobain 4.400. Jadi ini kayaknya harus latihan sih banget. Gitu. Nggak kebayang Berapa lama lagi gitu ya? Sekarang bulan apa sih? Februari? Bulan 2 ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan sih. Semoga cukup latihannya. Gitu. Nggak tertarik buat lari? Tertariknya gini malah. Kan bentar lagi mau puasa ya? Mau Ramadan. Oh ya, mau puasa bener. Itu kan kata di TikTok ya orang yang bilang. Orang bilang kalau lagi puasa terus kita ngabuburitnya itu bakal kalori, itu kan lebih bagus, lebih banyak, lebih efektif yang bisa kebakar. Itu gimana, Kang? Bener sih kayaknya. Soalnya selama ini lari pas puasa tuh aku tetap jalan. Cuman kalau aku lari jamnya jadi gimana? Habis asar sih. Habis sholat asar lari. Ya dikuat-kuatin aja. Mungkin kalau nggak kuat lari ya jalan aja. Jalan yang penting gerak gitu kan. Kan udah deket sama maghrib tuh. Jadi capek banget tapi mandi segala macam tiba-tiba maghrib jadi aman gitu. Langsung masuk gitu kan. Gitu. Ini penasaran tuh pengen kayak gitu. Bismillah ya bro. Ya mungkin dari jalan dulu nggak apa-apa. Atau gini, kalau dulu aku dari daftar race dulu atau beli sepatu dulu. So. It works. Oke. Coba. Sepatu pakai sepatu apa, Kak? Sepatu pakai sepatu apa? Dia pengen dulu. Pengen di-spill. Aduh. Sebut merek nggak apa ini berarti? Nggak apa-apa, enggak kan. Sepatu pertama dulu shout out. Pertama banget 910 jujur. 910 brand lokal bagus gitu ya. Itu bagus, Kang. Bagus Ini atau pakai 910 kan? istilahnya gini, istilahnya cocok-cocokan lah. Pada saat itu untuk pemula seperti aku mulai buat lari pakai 910 HZ apa ya? HZ apa dulu, Pak? Pokoknya HZ seri HZ lah. Itu cocok kepake sekitar 500 km gitu kan. Habis itu pensiun. Habis itu aku nyobain Ortus 8, aku nyobain Pensiunnya Mills. 500 km. 500 km. Karena apa pensiunnya? Oh ini, waktu itu aku kayaknya pakai buat ngebut, habis itu kaki sakit banget. Habis itu aku baca-baca lagi, ini spesifikasinya emang nggak begitu cocok buat speed session gitu, buat lari atau latihan buat kebut-kebutan gitu. Akhirnya aku bukan upgrade ya, nambah sepatu untuk yang bisa buat ngebut lah gitu. Akhirnya nyobain Mills, nyobain Ortus 8. Mills, oh iya. Cuman pertama kali beli yang agak lumayan gitu ya. Gak lumayan berapa tuh? Ya ini mah gampang lah, orang-orang bisa googling. Pertama kali itu beli yang global brand itu aku Adidas, FOSL. Ingat banget bulan Februari tahun lalu. Pelatih culture. Gitu. FOSL. Wah, di Kang Adet tahu lagi. Gitu. Wah, semuanya. Pakai Oh iya, tapi nggak dipakai lari. Waduh. Tapi dipakai lari kan? Dipakai apa? Dipakai ngantor. Waduh. Keren. Tapi emang bagus sih. Desainnya bagus banget, culture keren gitu ya. Jadi dipakai buat jalan sama banyak orang juga cocok. Tapi ngaruh nggak Kang itu? Sepatu yang keren ngaruh ke performa lari?
Jujur, setiap kali beli sepatu itu hampir selalu PB. Dulu. Pebet. Personal best. Jadi kita mecahin record kita sendiri gitu ya. Oh. Gitu. Jadi kalau dibilang ngaruh Banget ya. somehow ngaruh di awal. Somehow ya, ngaruh di awal. Tapi kesini-sini nyoba-nyoba brand-brand gitu kan. Akhirnya cocok-cocokan sih. Jadi kalau dibilang bagus, cocok-cocokan. Tapi sekarang aku lagi, ada satu lagi Asics gitu ya. Pakai Nimbus. Itu enak banget, parah. Itu shout out to Asics, enak banget. Parah gitu. guys. Sebelumnya Adidas FOSL tuh enak banget. Cuma setelah nyobain Asics, aduh gimana ya? Lebih enak. Deskripsikan. Lebih cocok, sorry, bukan lebih enak ya. Kalau enak atau enggak. Kalau enak ini kayaknya. Gitu. Bagus banget. Gitu. Deketin. Gitu. Ini usahanya udah habis nih. Gitu sih kalau sepatu. Cuman emang ya karena udah punya istri, udah punya anak 2, jadi kayaknya setahun cuman bisa 1 atau 2 lah. Tapi kita lihat lah ya nanti kalau ada banyak rezeki atau sponsor. Ya. Dicoba. Sedikit. Nah, tergugah kita pengen lari gitu. Iya, pengen lari. Pengen sih sore-sore ngabuburitnya sambil lari, kayaknya seru. Selain lari untuk mengisi hal-hal masa muda, kan masih muda kan ya? Waduh, muda tuh. Saya masih 20-an, saya 20-an gitu. 20 hampir ke 30. Apa aja tuh, Kang? Oh, tadi sebagai guru ya? Sebagai guru. Sebetulnya guru itu profesi pertama saya, jujur. Kayak saya nikah itu 2019. Emang sebelum nikah kegiatannya apa aja, Kang? Saya sih mahasiswa ya, mahasiswa terus punya mimpin organisasi. Mahasiswa di ITB. Saya di ITB di Bandung. Izin. Kenapa? Kita di Sukabumi ya, Bro. Ya nggak apa-apa. Terus. Kuliah organisasi. Tidur masih dapat sih, walaupun jujur kurang gitu ya. Tapi saya orang yang apa ya, cupu lah, nggak banyak bersosial gitu. Paling organisasi, sama saya jarang belajar, jujur. Saya jarang belajar, makanya IP-nya pas-pasan lah gitu. Setuju tuh, kalau jarang belajar. Tadi Nggak di ya? kampus, terus mimpin organisasi 2018, habis itu akhir 2018, saya kayak suka banget tantangan mungkin ya. Apa nih setelah mimpin organisasi di kampus gitu kan. Oh iya, organisasinya Gamais ITB ya, teman-teman Gamais, hello gitu. Shout out Gamais. Gitu. Ketuanya, Kang. Gamais Keluarga Mahasiswa Islam ITB. Gitu. Saya ketuanya tahun 2018. Gitu. Lulus dari situ saya, ini sebetulnya apa ya, bukan sesuatu yang patut dicontoh ya. Kayak saya mikir tantangan hidup apa lagi nih gitu. Gitu. Tapi emang waktu itu juga ada konsiderasi untuk menikah gitu kan. Kebetulan Allah mudahkan, dipertemukan. Saya pertama kali ke Sukabumi naik MGI gitu ya, dari Bandung habis sampai Ciranjang. Saya bangun tidur kayak udah 2 jam gitu, kayak wah Sukabumi bentar lagi nih sudah nyampe Ciranjang gitu. Ada masih jauh itu. That jokes works for every people that pernah bolak-balik Bandung Sukabumi. Kayak Ciranjang nggak ada apa-apanya gitu ya, pasti jauh banget gitu. Singkat cerita, saya ke Sukabumi, interview paling sulit dalam hidup saya adalah interview sama mertua. Let's go. Benar. Apalagi, Wadah. apalagi untuk kalian-kalian yang tahu siapa mertua saya. Enggak. Itu. Bapak Ibu, ini cuma bercanda. Itu. Ini dimasukin apa dicat kan? Kalau kalian tahu, beliau itu raja terakhir, Bro. Izin, raja terakhir. Nggak. Mungkin saya nggak begitu banyak interview susah gitu, kayak masuk BUMN, kemudian masuk perusahaan multinasional. Itu saya nggak pernah interview yang sesulit itu gitu. Jadi ke mertua itu pengalaman yang berharga lah. Gitu. Benar ya. Jadi kayaknya interview ke depan tuh dulu lebih parah pada ini gitu. Ya. Habis itu nikah 2018 akhir, kemudian jadi saya tuh nikah sebelum punya penghasilan. Let's go. Bukan untuk ditiru ya, tapi waktu itu salah satu obrolannya tentang ya saya belum punya penghasilan gitu kan. Gimana calon mertua dan calon istri ini menerima saya gitu. Jadi saya sangat bersyukur lah ada keluarga yang menerima saya gitu kan dalam kondisi seperti itu. Tapi saya juga tahu diri ketika setelah nikah saya langsung cari kerja. Kerja pertama saya pada saat itu 2019 awal tahun, saya kayak anak ITB itu baik banget yang tapi ini jadi menjurnalisir. Saya salah satu anak ITB yang berpikir kayaknya saya bisanya cuma ngajar gitu.
Oh gitu. Lulus belum punya ijazah segala macem. Habis itu kita nggak punya banyak skill lah istilahnya, kita kuliah organisasi gitu kan, nggak punya banyak skill. Pada saat itu saya ya akhirnya ngajar gitu kan. Cari tempat-tempat les gitu kan, daftar interview, kemudian istilahnya micro teaching gitu, praktek ngajar lah gitu kan. Kemudian aku coba ngajar gitu kan. Alhamdulillah lumayan lah untuk bulan-bulan awal pernikahan itu bisa buat ngehidupin diri sama nambah-nambahin uang jajan buat istri. Mas. Dan kita LDR waktu pertama kali nikah tuh. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena aku belum lulus kuliah. Oh, belum lulus. Jadi aku lulus tuh 2019 bulan Juli, wisudanya Oktober. Jadi ada periode 2000 habis nikah 2018 akhir tuh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kita long distance marriage gitu. Aku di Bandung, istriku di Solo, UNS. LDM tuh ya, bukan LDR ya. LDM gitu. Jangan sampai LDK tuh. Nah, yes. Lanjut. Apa itu? Ya. Jadi kerja pertama kali itu adalah ngajarin anak-anak les gitu kan. Waktu itu bidang yang paling kukuasai setidaknya menurutku itu fisika. Jadi ngajar fisika ke anak SMA, anak SMP, anak SD. Kadang-kadang matematika, kadang-kadang kimia juga gitu kan. Alhamdulillah bisa lah buat tiap bulan untuk diriku. Walaupun aku juga waktu itu masih dapat support banget dari orang tua. Jadi masih dikasih gitu. Dari orang tua dikasih, terus aku cari penghasilan. Terus aku ngirim buat istriku. Dan istriku pada saat itu masih disupport juga sama orang tua, sama mertua. Kayak sampai sekarang masih disupport sama mertua deh. Maaf. Nanti baik yang nggak ngerti nih ya. Kita usahakan. Yang ngerti-ngerti aja. Nantilah mungkin ada momen buat cerita lebih jauh. Mantap. Gitu sih. Kerja, habis lulus, sidang gitu kan. Jujur sidang itu nggak sama mengerikan interview sama mertua. Itu dia, sidang tuh easy banget. Gitu. Akhirnya sidang, habis itu aku sempat nemenin istri sampai lulus di Solo. Habis itu kita... Oh, istri emang kuliah di mana? Di UNS tadi. Universitas... Yang Hasna 2 itu tadi ya? Iya. Gitu. Itu Hasna 2 itu maksudnya nomor yang kedua ya? Bukan Hasna orang kedua, bukan. Oh, nggak ikutan. Jadi ke bawah-bawah nih. Ikutan. Hasna nih. Terus. Saya mah orangnya setia insya Allah. Amin. Amin gitu. Jadi kerja, lulus kuliah, akhirnya bisa bareng, terus sempat di Sukabumi berapa bulan, akhirnya dapat kerja di Bandung. Di Bandung tuh mungkin sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ngontrak di situ. Anak pertama lahir pas Covid tahun 2020, ingat banget gitu. Habis itu pas mulai kerja terus punya anak, jadi sadar kalau perlu penghasilan tambahan. Makanya waktu itu aku coba sama istri tuh buka-buka bisnis lah. Gitu. Kita coba jualan online, buka toko online, buka kursus online gitu ya. Banyak dibantuin sama teman-teman relasi-relasi juga gitu kan. Akhirnya punya sumber income itu 3 kayaknya. Gitu. Ada pemasukan 3, bisa survive, bisa hidup ya walaupun nggak mewah sih, biasa aja gitu kan. Akhirnya sampai 2021 habis itu ke Sukabumi gitu kan, resign. 21 22 di sini masih coba ngerjain hal-hal remote gitu ya. Toko online, kursus online segala macam. 2023 itu akhirnya sekarang ngajar gitu di sekolah gitu. Full time ngajar. Baru full time itu 2024 Juli kayaknya itu baru full time. Jadi sebelum-sebelumnya ngajar sambil ngebina OSIS gitu ya. Itu sambil masih jalan tuh kursus. Kursus apa? Aku ngajarin orang-orang yang mau belajar manajemen. Gitu. Jadi mereka kadang suka apa ya istilahnya ya. Lapangan kerjaan shifting ya. Geser gitu kan. Dari yang awalnya mungkin mereka kuliahnya geologi gitu kan. Habis itu ternyata mereka perlu untuk punya kemampuan di bidang IT atau digital gitu. Mereka mau shifting gitu, mau pindah gitu. Dan mereka kadang-kadang nyari kursus nih. Instead of kuliah lagi gitu kan yang butuh waktu, butuh biaya, mereka akhirnya cari kursus-kursus gitu kan.
gitu. Yang kondisinya mungkin gratis atau bahkan murah, yang murah bahkan gratis gitu kan. Nah itu aku sama salah satu temanku namanya Ihsan Widi gitu ya. Shout out Ihsan Widi. Kalau nanti lihat. Teman kelas gitu ya. Akhirnya kita coba bikin satu kelas gitu ya, manajemen untuk teman-teman yang mau career shifting untuk jadi mungkin MT itu apa? Banyak manajemen trainee gitu ya. Manajemen trainee di perusahaan-perusahaan, mereka ngambil kelas kita gitu kan dalam rentang intensif 1 bulan, pertemuan setiap pekan, kita bikin kurikulum juga gitu. Alhamdulillah banyak testimoni mereka akhirnya bisa lolos interview buat jadi MT gitu ya, manajemen trainee di perusahaan-perusahaan gitu. Mantep. Gitu. Baru tahu tuh Kang. Baru tahu ya? Baru tahu. Nggak pernah nanya sih. Ya juga ya. Ya juga. Gitu. Jualan online, kursus online. Kalau jualan aku disebutin tokonya nggak sih? Lo boleh. Boleh. Boleh ya. Di Tokopedia, waktu itu nyobain semuanya sih. Tokopedia itu kan cuma media ya. Tokopedia, Shopee, coba jual semuanya gitu. Waktu itu pertama kali itu cobain jualan ada minuman kolagen, terus pernah juga jualan Gundam. Wah. Random things tapi it works loh. Lumayan. Sebulan bisa nambah. Gimana kalau Gundam gimana? Jadi gini. Ketika kolektor. Oh gitu. Wah, Kang pengen lihat, Kang. Ayo. Wah, cuma bukan pengen minta. Enggak. Waduh. Enggak. Lihat dulu, pasang muka melas kalau dikasih. Alhamdulillah. Jadi gini. 2020 itu Fatih lahir, anak pertamaku. Fatih lahir. Kemudian aku di bulan-bulan awal kata istriku harus bangunin tiap 2 jam supaya Fatih minum susu, ASI gitu kan. Akhirnya aku ya, laki-laki harus begadang gitu kan, ya supaya semalaman itu bisa terjaga. Aku coba cari banyak cara lah, nonton film, bosen malah ketiduran dan seterusnya. Akhirnya satu hobi masa kecil itu emang ngerakit puzzle. Akhirnya sekarang itu kan akhirnya punya uang ya. Alhamdulillah. Dulu tuh kayak pengen banget beli Gundam tuh kita udah tahu lah dari kecil gitu. Tapi akhirnya baru punya uang kan zaman-zaman sekarang umur 20-an kan pas udah punya uang gitu kan. Akhirnya beli satu. Harganya? Beli yang murah-murah. 100 ribuan aja. Oke. Gitu kan. Beli satu, masalahnya setelah seneng gitu ya, dirakit beres kok kurang gitu ya. Akhirnya beli lagi. Beli terus akhirnya. Akhirnya beli terus banyak gitu kan sampai selemari lah gitu. Gundam tuh penuh asli. Ya Allah. Yang jujur ya, karena aku sebetulnya orangnya pelan banget buat itu, idealis lah, perfect gitu kan. Jadi sampai dibersihin kecil-kecilnya gitu, digesek-gesekin, pakai amplas gitu. Jadi sampai di airbrush enggak nyampe. Ada kan ya Kang yang di airbrush ya? Wah, let's go. Lebih hardcore berarti. Lebih hardcore. Pernah nyobain pakai pilok segala macam, cuma rame nyaput gak sih? kayaknya enggak itu. Lu tuh kudu lah anu tertarik yuk. Nah, gitu. Maksudnya cerita gini. Tadi ngomongin jualan, tapi emang itu seru banget sih. Jadi butuh buat begadang malam, akhirnya ngerakit Gundam. Beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, rame tuh, selemari akhirnya kan. Dibuang sayang. Gitu. Akhirnya emang iseng. Udah dirakit segala macam, dijual lagi. Dengan harga yang lebih mahal. Dan ada yang mau beli. Ada yang mau beli itu? Ada yang mau beli. Itu beli yang mau jadi? Gak ngerti. Kan ramenya nyusunnya kan ya? Iya, yang satunya nyusunnya. Gitu. Maksudnya gini, mungkin karena gini ya, ada yang keluar seri A misalkan gitu ya, seri A keluar, habis itu nggak diproduksi lagi. Dirakit, dijual. Ketika dijual, dinaikin harganya. Mungkin kalau masih produksi, pasti harganya turun. Gitu. Tapi beberapa itu nggak diproduksi lagi, terus jadi lebih mahal gitu. Ya walaupun aku sih intinya mah pengen ngebersihin lemari, tapi nggak pengen sia-sia banget, makanya dijual gitu. Nggak mau kebuang. Ternyata jadi uang. Gitu. Gitu sih. Gundam. Tapi itu stoknya udah habis tahun 2023 kayaknya deh. Jadi 20, 21, 22, 23 itu habis. Sekarang nggak koleksi lagi, Kang? Habis kan. Sekarang ya tadi jadi geser ke lari. Kayaknya ini lebih ke hobi sih. Hobi. Kalau udah punya satu hobi ya ditekuni satu itu aja. Kalau dulu rakit Gundam gitu kan, jualan, sekarang lari. Cuman larinya belum jadi uang sih kalau sekarang.
Mungkin kalau ada ide gitu ya boleh ya. Lari jadi uang. Gitu. Lari jadi uang gimana caranya? Ya. Ada sih. Boleh dibantu teman-teman. Boleh dibantu. Gimana caranya? Tapi emang ada teman-temanku yang lari itu ya sambil Lu konten? sambil konten, jadi bisa dapat AdSense segala macam. Terus apa ya, kerjasama sama brand gitu kan. Jadi brand juga banyak yang ngasih feedback gitu kan, misalkan dibayarin race atau dapat apparel atau dapat apa. Tapi gitu. sekarang ada yang masuk brand-brand gitu ke Kang Jun? Enggak. Kalau aku jujur ya, belum di titik yang punya sedemikian rupa apa ya istilahnya ya, bergaining mungkin ya. Ya kalau yang nawarin sebelum ada ya. Cuma kalau ada yang mau boleh itu. Boleh. Tapi gini, tapi jujur aku di titik kayaknya nggak mau nyari-nyari banget gitu. Soalnya jadi terbatas eksplorasinya. Maksudnya aku jujur di titik yang sekarang sepatu masih pengen coba-coba berbagai merek gitu. Celana sama baju pengen coba-coba berbagai merek gitu. Walaupun aku punya kesimpulan, oh ternyata celana paling enak tuh yang mana, baju yang paling enak tuh yang mana gitu. Mau di spill, silakan masuk dulu brandnya ya, nawarin dulu ya. Kebanyakan keenakan banget. Ngaruh nggak Kang? Harga yang mahal nih yang enak? Enggak. Oke. Harga yang mahal, kualitas apakah makin bagus? Aku simpulin enggak gitu. Terkadang yang lebih penting itu sesuai sama kebutuhan kita. Kenyamanan aja. Sama kenyamanan gitu. Jujur gini, kalau buat sepatu-sepatu sama produk-produk yang mahal itu biasanya peruntukannya buat keren atau buat race. Sedangkan aku nggak race tiap bulan, nggak race tiap minggu, enggak. Jadi aku justru butuh kadang-kadang yang lebih cocok buat latihan. Aku punya satu celana gitu ya, yang dia emang cukup pricey gitu kan, tapi durability-nya rendah. Jadi emang di aku beli supaya dapat performance. Masalahnya kalau dipakai buat latihan sering-sering cepat rusak. Paham ya? Jadi kayak makin mahal belum tentu makin worth it, tergantung kegunaannya apa gitu. Kalau aku sih ya kan karena aku lari tiap hari, jadi yang paling worth it ya justru yang cocok buat training, yang harganya nggak begitu mahal. Gitu. Yang paling durable lah ya. Durabilitas. Walaupun kalau ngejar performan ya mungkin beli setahun beberapa kali juga tetap bagus gitu, oke lah gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang apa? Yang mahal yang lebih enak? Yang mahal nggak juga gitu. Gitu sih. Gitu. Pengen nanya tentang ngajar nih Kang. Ngajar. Kegiatan ngajar kan sekarang banyakan ngajar kan? Sebetulnya ngajar itu nggak begitu banyak, walaupun aku terlibat di sekolah lebih ke arah bantu manajerial. Sempat di keuangan, sekarang engage bangetnya itu di kesiswaan. Gitu. Jadi bicara soal kedisiplinan anak, karakter anak-anak, bikin program-program non kurikuler malah. Jadi anak-anak SMA yang sekarang aku ada di situ, SMA IT Askia gitu ya. Ini aku alumnus di bagian kesiswaannya gitu. Jadi bikin program-program non kurikulernya, co-kurikulernya gitu. Jadi kalau ngajar jujur teman-teman lebih baik yang cocok lah untuk bicara soal ngajar. Tapi jujur aku senang banget ngajar, senang buat cerita, senang kalau orang tuh dapat apa ya, aha moment lah. Oh ternyata gitu caranya gitu. Aha moment. Aha moment gitu. Bukan Atta Halilintar moment ya. Bukan. Bukan. Gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi ini kesukaanku ngajar tuh berangkat dari dulu ketika aku SMP sama SMA, ketika menjelang ujian nasional, aku tuh apa ya, jenuh. Belajar sendiri tuh jenuh. Sehingga kerjaanku ketika H-7, H-5, H-3, H-1 ujian nasional itu aku belajarnya tuh dengan cara keliling ketemu teman-teman, nanyain mana soal yang belum bisa. Sombong banget. Aneh banget ada yang kayak gitu. Tidak mencerminkan bro. Jauh bro. Udahlah, sadarin aja lah. Kita sama. Tapi aku kemarin disuruh nyari ijazah gitu kan, ijazah SMA gitu kan untuk kepentingan administrasi sekolah segala macam. Ketika aku lihat lagi ijazahku ujian nasional, aku juga kaget gitu, fisikaku dapat 100 gitu. 100 gitu kayak. Tapi kalau ditanya belajar atau enggak, jujur kayak ya sebetulnya lebih banyak metodenya kayak gitu, kayak ketemu sama teman-teman. Aku berpikir gimana caranya supaya teman-teman tuh ngerti gitu. Fisika 100 tuh gimana ya sih? Nggak arti ya? Matematika sama fisika 100 tuh jauh lebih ini ya, legit gitu. Maksudnya
kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris tanpa mendiskreditkan pelajaran gitu, itu lebih ke kadang apa ya, intuitif gitu. Kalau fisika sama matematika kan 1010 lah bahasa gitu. Gitu. Nah, jadi senang sama fisika, terus aku perform di situ, dan kalau aku ingat-ingat ternyata perform aku bagus di pelajaran fisika tuh ya karena aku metode belajarnya adalah dengan mengajar. Gitu. That's why sekarang aku punya semangat itu buat ke anak-anak siswaku gitu kan. Dan aku berharap semua guru-guru di Indonesia menemukan kesenangan yang sama sih gitu kan, mengajar supaya ya mereka terpuaskan juga dan juga mencerdaskan anak-anak gitu. Mencerdaskan bangsa. Ya. Itu jadi serius banget ya. Dengan MBG. Waduh. Gitu. Kang, punya saran nggak buat Gen Z gitu ya yang sekarang masih menduduki bangku sekolah, bangku kuliah, Ya. biar lebih manfaat gitu waktu sekolahnya itu gimana sih Kang? Ya. Jujur aku tuh juga Gen Z. 96 ya nggak sih? Enggak, 96 ya masih udah transisi milenial ke Gen Z. Jangan ngaku-ngaku ya, maaf. Anda tidak masuk golongan kami. jangan ngaku-ngaku, udahlah. Aduh. Udahlah. Udah jadi ketawa. Sadar umur aja. Pengen Dikulitin sendiri. ya. Saran dari perbatasan milenial. Ah, itulah ya, perbatasan. Buat adik-adikku Gen Z. Tapi Gen Z pertama 97, tahun depan udah 30 loh. Gitu. Ya juga ya. Tapi buat yang umur 20-an atau 18, 19, 20 sampai 25 mungkin ya kayak yang sekarang lagi survive buat mungkin kuliah, magang atau mutusin buat buka usaha pertama, nyari uang. Menurutku gini sih, lakuin apapun yang kalian yakini benar. Kalau ternyata nggak sempurna, it's okay, nggak apa-apa. Jangan pernah takut buat mencoba, jangan takut buat ganti arah. Gitu. Oke. Itu oke, kayak. Oke. Sorry itu saya kayak misalkan aku misalkan jurusan IT, gitu kan, sistem teknologi informasi gitu kan. Oh ya tadi belum nanya itu ya? Iya, IT bro, IT. Background kuliah IT. Next episode. Next episode, IT. Nanti nggak ngomongin masalah coding ya? Tapi setelah 2 tahun pertama kerja di dunia IT, aku ngerasa kayaknya as a human gitu kan, aku tuh punya potensi yang belum tergali di aspek-aspek yang lain. Dulu kayak saklek banget IPA gitu kan, matematika, fisika dan seterusnya, akhirnya masuk IT. Tapi 2 tahun kerja di dunia IT ngerasa kayaknya sekarang tuh orang tuh nyarinya tuh orang marketing. That's why aku belajar marketing, belajar manajemen, belajar jualan gitu. Kemudian setelah nyobain jualan, marketing segala macam dan bukannya gagal gitu ya, alhamdulillah sebenarnya revenue-nya ada gitu kan. Revenue-nya ada, masuk, cukup lah buat hidup sederhana aku sama keluarga gitu kan. Tapi akhirnya ganti juga gitu kan. Ganti dalam artian aku pengen fokus dalam fase hidupku yang sekarang itu ke dunia pendidikan gitu. Bukan cuma ngajar tapi juga edukator gitu. Educating people, educating students gitu kan. Pengen bikin suatu sistem yang efektif, efisien dan relevan dengan zaman sekarang. Gitu. Itu yang relevan gitu. Yang pengen ku perjuangin sekarang. Jadi buat teman-teman muda semuanya yang sekarang lagi galau, kan anak-anak muda usia 20-an tuh kan ada satu istilah yang sering mungkin zaman dulu ya, zamanku gitu kan, quarter life crisis gitu kan. Takut masa depan gitu kan, mentok di akademik, mentok di apa segala macam gitu kan, pusing sama kehidupan, calon istri gak datang misalnya gitu. Aku pengen bilang ke teman-teman semua kalau ini tuh fase hidup ini tuh emang mungkin berat, tapi ini tuh bisa ngebentuk kita. Kita tuh harus ngelewatin itu semua. Kita harus sabar ngejalanin prosesnya. Jangan mudah untuk patah dan keluar, lakuin terus. Tapi di titik ternyata harus shifting, ganti gitu ya. Karena satu dan lain hal, mungkin ada urgensi, mungkin ada kata hati dan seterusnya. Jangan sampai nyesel. Ketika memang masih bisa, pindah aja. Jangan pernah takut gitu kan. Ya walaupun ada yang bilang itu kan privilege. Oke, mungkin itu buatku privilege. Tapi menurutku keberanian itu juga privilege. Keberanian itu ada satu hal juga. Gitu. Jadi berani buat ambil resiko walaupun itu pindah. Oh ya, walaupun lebih bagus kalau terkalkulasi gitu ya. Oh ternyata kalau misalnya kita ganti karir dari sekarang
A ke B, terus ternyata butuh akan ada income yang hilang nih sekian gitu kan. Menurutku nggak apa selama kita punya perhitungan yang pas gitu. Oh kita udah nyiapin nih dana darurat segala macam gitu. Nah jadi itu sih menurutku semangat, sabar, terus berjuang, jangan ragu buat ganti arah. Itu justru sekarang ini umur 20-an itu saatnya buat banyak eksplorasi. Itu sih kayaknya key points yang main ku sampein kalau harus ketemu sama anak-anak muda gitu ya. Jangan sampai takut buat observasi gitu kan gitu. Gitu sih. Ya, siap. Ganti arah, jangan sampai tersesat tapi ya. Ya, jelas dong. Harus ada prinsip-prinsip utamanya. Cari direction-nya juga, Betul. Begitu. Kasih paham Mas Jun. Mungkin ya terima kasih Mas Jundi sudah meluangkan waktunya. Tadi banyak ngobrol ya di awal-awal sampai akhir-akhir. Serius di akhir, awal-awal lumayan ngalor gitu loh ya dari lari itu sampai Gundam itu gimana caranya itu. Iya. Tapi seru sih. Seru. Nanti pengen ngobrol lagi lah sama Muas nih. Yes. Gantian ngulit-ngulitin Muas. Nanti saya kursi itu enggak ada. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan kami semua. Kita bertiga dan ada di belakang gitu tim Hore. Terima kasih. Terima kasih tim kameramen dan director. Produser. Terus tadi ada yang pegang itu juga ya, papan juga. Terima kasih sudah mengingatkan. Sampai berjumpa di Zoom selanjutnya. Yuk, terima kasih. Dadah.